Bayangkan, suatu malam yang sangat sunyi, malam ketika dunia yang selama ini begitu ramai, tiba-tiba terasa sangat jauh. Kamu berbaring, tidak bergerak, tubuhmu terbungkus kain putih sederhana. Orang-orang yang kamu cintai berada di sekelilingmu. Wajah mereka basah oleh air mata. Doa-doa lirih terucap dengan suara bergetar. Seseorang menggenggam tanganmu untuk terakhir kalinya, lalu perlahan mereka melepaskannya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Tangisan yang tadi begitu dekat, mulai terdengar semakin jauh. Langkah kaki mereka satu persatu menjauh dari tempatmu berbaring, samar, lalu hilang. Kini kamu berada di tempat yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Sebuah tempat yang sangat sunyi. Tanah yang dingin mulai menutup tubuhmu. Segenggam demi segenggam, suara tanah jatuh di atas kain kafan. Terdengar begitu jelas, pelan, namun terasa sangat berat. Lalu akhirnya, semuanya selesai. Orang-orang yang kamu cintai pulang. Kuburan kembali sunyi, tidak ada lampu, tidak ada suara manusia, tidak ada teman yang menemani, hanya kegelapan dan kesunyian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Sunyi yang begitu dalam, seolah waktu sendiri berhenti bergerak. Di saat itulah, banyak manusia baru benar-benar menyadari satu hal, bahwa dunia yang dulu terasa begitu penting, ternyata hanya sebentar. Rumah yang dulu dibanggakan, harta yang dulu dikejar, jabatan yang dulu dipertahankan, tidak ada satupun yang ikut turun ke dalam tempat ini. Yang tersisa hanya satu, amalan. Namun di dalam kesunyian itu, sesuatu mulai terjadi, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak manusia. Amalan yang selama ini kamu lakukan, yang mungkin terlihat kecil, yang kadang bahkan kamu lupakan, perlahan mulai menunjukkan wujudnya. Sholat yang pernah kamu kerjakan dengan khusyuk, sedekah yang pernah kamu berikan diam-diam, doa yang pernah kamu bisikan dalam gelapnya malam, semua itu ternyata tidak pernah hilang. Semua itu tersimpan, menunggu satu waktu yang sangat penting. Waktu yang oleh para ulama disebut sebagai salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan manusia. Malam pertama di alam kubur, malam yang tidak bisa diulang, malam yang tidak bisa ditunda. Di malam itu, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi waktu untuk berkata, besok aku akan berubah. Tidak ada lagi hari baru untuk menunda taubat. Semua pintu dunia telah tertutup. Yang tersisa hanya dua hal, amalan dan rahmat Allah. Sebagian manusia akan merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seolah kubur berubah menjadi tempat yang damai. Namun sebagian yang lain merasakan ketakutan yang sangat dalam, penyesalan yang datang terlambat, karena mereka baru menyadari satu hal yang sangat menyakitkan, bahwa kesempatan memperbaiki diri telah selesai. Dan sekarang, sebuah pertanyaan pelan mulai mengetuk hati kita. Jika malam itu datang kepadamu hari ini, jika malam sunyi itu adalah malam ini, apa yang akan menyambutmu di dalam kubur? Apakah ketenangan yang membuat hati merasa aman, atau justru kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan, karena setiap manusia, tanpa kecuali, akan sampai pada malam itu. Malam ketika dunia benar-benar menghilang, dan kubur menjadi rumah pertama menuju keabadian. Hari ini, kita akan mencoba menyelami sebuah perjalanan yang jarang dibicarakan dengan tenang. Sebuah perjalanan yang sebenarnya sedang menunggu setiap manusia. Perjalanan sunyi, di malam pertama, di alam kubur. Perjalanan itu sebenarnya tidak dimulai di dalam kubur. Ia dimulai beberapa saat sebelumnya. Di detik-detik terakhir manusia berada di dunia, sebuah momen yang seringkali tidak disadari, namun sangat menentukan. Pada saat itu, nafas mulai terasa berbeda. Dada yang biasanya terasa ringan, perlahan menjadi berat. Tarikan nafas terasa lebih panjang. Hembusan nafas terasa lebih lambat. Tubuh yang dulu kuat, perlahan mulai kehilangan tenaga. Tangan yang dulu bisa bekerja, kini hanya terbaring lemah.
kaki yang dulu berjalan kemana-mana, kini hampir tidak mampu bergerak. Di saat seperti itu, dunia yang selama ini terasa sangat penting, perlahan mulai menjauh. Kesibukan yang dulu memenuhi hari-hari, tiba-tiba terasa tidak berarti. Harta yang dulu begitu dijaga, tidak lagi bisa menolong apapun. Manusia mulai merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada batas tak terlihat, yang perlahan semakin dekat. Di saat itulah, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia mulai terjadi. Para ulama menjelaskan bahwa pada saat-saat itu malaikat telah datang. Malaikat yang selama hidup kita hanya kita dengar namanya. Malaikat yang memiliki tugas yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Malaikat maut, ia tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, kehadirannya begitu nyata. Tidak ada manusia yang bisa bersembunyi darinya. Tidak ada harta yang bisa menahannya. Tidak ada kekuasaan yang mampu menolaknya. Karena setiap manusia telah memiliki waktu yang telah ditetapkan. Waktu yang tidak akan maju 1 detik dan tidak akan mundur 1 detik pun. Ketika waktu itu tiba, maka panggilan untuk pulang pun datang. Namun di saat yang sangat menentukan itu, terjadi sesuatu yang sangat berbeda pada setiap manusia. Sebagian manusia menghadapi detik-detik itu dengan ketenangan. Wajah mereka terlihat damai, seolah-olah mereka sedang beristirahat setelah perjalanan yang panjang. Tatapan mereka lembut, bibir mereka terkadang masih berbisik, menyebut nama Allah. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seakan hati mereka tahu bahwa mereka sedang menuju tempat yang lebih baik. Namun tidak semua manusia merasakan hal yang sama. Sebagian yang lain justru merasakan ketakutan yang sangat dalam. Wajah mereka berubah tegang, mata mereka terlihat gelisah, nafas mereka tersengal-sengal, seolah-olah sedang menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Di saat itu, manusia mulai merasakan sebuah kesadaran yang sangat menggetarkan hati. Kesadaran yang mungkin selama ini sering dilupakan, bahwa dunia yang dulu terasa begitu panjang, ternyata sangat singkat. Hari-hari yang dulu terasa biasa saja, ternyata sangat berharga. Kesempatan untuk berbuat baik, yang dulu sering ditunda, ternyata sangat mahal. Sebagian manusia di detik itu ingin kembali ke masa lalu. Mereka ingin memperbaiki banyak hal, ingin memperbaiki sholat yang dulu sering ditunda, ingin meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, ingin memperbanyak amal yang dulu dianggap sepele, namun waktu tidak lagi memberi kesempatan. Detik demi detik terus berjalan, dan perlahan, batas antara dunia dan alam berikutnya semakin dekat. Manusia mulai merasakan bahwa perjalanan hidupnya di dunia benar-benar akan selesai. Sebuah perjalanan yang dulu dimulai dengan tangisan ketika lahir, sekarang akan berakhir dalam keheningan. Di saat itulah, ruh manusia mulai dipanggil pulang, bukan oleh manusia, bukan oleh dunia, tetapi oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Dan dari sinilah, sebuah perjalanan baru yang jauh lebih panjang akan dimulai. Dan setelah ruh itu dipanggil pulang, perjalanan manusia di dunia benar-benar berakhir. Tubuh yang dahulu bergerak, kini terbujur kaku. Ia dimandikan dengan penuh kehormatan. Air mengalir perlahan di atas tubuhnya. Orang-orang yang memandikan melakukannya dengan hati-hati, dengan doa yang lirih, seolah mereka tahu bahwa ini adalah pelayanan terakhir untuk seseorang yang pernah hidup bersama mereka. Kemudian tubuh itu dibungkus dengan kain kafan yang sederhana. Tidak ada lagi pakaian mahal, tidak ada lagi perhiasan, hanya kain putih yang bersih, sederhana, namun penuh makna. Tak lama kemudian, manusia mulai berdatangan, keluarga, sahabat, tetangga. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi, sebagian menundukkan kepala, sebagian menahan tangis. Sebagian lagi tidak mampu menahan air mata yang jatuh begitu saja. Sholat jenazah pun dilaksanakan. Doa-doa dipanjatkan dengan penuh harap. Setiap kalimat
Doa terasa begitu dalam, karena semua orang tahu, yang mereka doakan kini sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Semua harapan kini tertuju pada rahmat Allah. Kemudian perjalanan terakhir dimulai. Tubuh itu dibawa menuju sebuah tempat yang sangat sunyi. Kuburan, tempat yang selama ini mungkin hanya dilewati atau sesekali diziarahi. Kini, tempat itu menjadi rumah barunya. Liang, kubur telah digali. Tanah di sekitarnya terlihat lembab dan dingin. Orang-orang berdiri mengelilinginya. Beberapa wajah terlihat tidak sanggup menahan kesedihan. Tangisan perlahan pecah di antara mereka. Tubuh itu kemudian diturunkan dengan hati-hati ke dalam liang kubur. Perlahan, sangat perlahan, seseorang turun untuk membantu meletakkannya dengan posisi yang benar. Tubuh itu dibaringkan menghadap kiblat, tenang, seolah sedang tidur panjang. Lalu sebuah momen yang sangat menyentuh pun tiba. Segenggam tanah pertama diambil dan dijatuhkan ke dalam kubur. Suara tanah yang jatuh di atas kain kafan terdengar pelan, namun terasa begitu dalam di hati orang-orang yang menyaksikannya. Segenggam tanah kedua dijatuhkan, lalu segenggam tanah berikutnya. Suara itu berulang, pelan, namun penuh makna, seakan-akan bumi sedang memeluk manusia kembali. Tangisan keluarga semakin terdengar. Ada yang menundukkan wajahnya, ada yang menutup matanya, tidak sanggup melihat, karena mereka tahu, perpisahan ini adalah perpisahan yang sangat panjang. Kubur perlahan ditutup, tanah diratakan, doa kembali dipanjatkan. Seseorang mungkin masih berdiri, sedikit lebih lama, menatap tanah yang baru saja menutup orang yang ia cintai. Namun akhirnya, satu persatu mereka mulai melangkah pergi. Langkah kaki terdengar di atas tanah kuburan. Perlahan, menjauh. Orang-orang yang tadi mengelilingi kubur kini pulang ke rumah masing-masing. Kehidupan mereka akan kembali berjalan. Hari esok akan tetap datang. Namun bagi seseorang yang berada di dalam kubur itu, keadaan sangat berbeda. Kuburan kembali sunyi, sangat sunyi. Tidak ada suara manusia lagi. Tidak ada tangisan keluarga, tidak ada pelukan sahabat, hanya tanah dan kesunyian yang sangat dalam. Di saat itulah, terjadi sesuatu yang jarang disadari manusia. Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa ketika manusia dimakamkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, ia masih bisa mendengar langkah kaki mereka yang menjauh. Langkah kaki yang semakin lama, semakin samar. Langkah kaki yang perlahan menghilang dalam keheningan, dan di saat itulah, manusia benar-benar menyadari satu hal yang sangat dalam, bahwa kini, ia benar-benar sendiri, tidak ada keluarga di sampingnya, tidak ada teman yang menemaninya, tidak ada harta yang bisa membantunya, yang tersisa hanya dirinya, dan apa yang telah ia bawa dari kehidupan di dunia. Kesunyian itu bukanlah akhir dari cerita. Justru di dalam kesunyian itulah, sebuah peristiwa besar akan segera dimulai. Peristiwa yang akan menentukan bagaimana perjalanan manusia selanjutnya di alam kubur. Dan ketika kesunyian itu semakin dalam, ketika langkah kaki manusia sudah benar-benar hilang dari kejauhan, sebuah peristiwa besar mulai terjadi. Peristiwa yang selama hidup di dunia sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita bayangkan. Di dalam gelapnya kubur, dua makhluk dari alam yang tidak terlihat oleh manusia datang mendekat. Mereka bukan manusia, mereka bukan ruh orang yang telah wafat. Mereka adalah malaikat. Para ulama menjelaskan, dua malaikat itu dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Kedatangan mereka bukan untuk menyakiti tanpa sebab, bukan pula untuk menakut-nakuti manusia. Mereka datang membawa sebuah tugas yang sangat penting, sebuah pertanyaan yang akan menentukan bagaimana keadaan seseorang di alam kubur. Bayangkan sejenak suasana itu, kubur yang gelap, tanah yang dingin, kesunyian yang begitu pekat. Lalu tiba-tiba, dua malaikat itu hadir. Suasana berubah, ada rasa gentar yang sulit dijelaskan, bukan karena mereka kejam,
tetapi karena manusia sedang menghadapi sebuah kebenaran yang selama hidup sering ia dengar, namun kini benar-benar nyata. Kemudian pertanyaan itu pun diajukan, pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, namun di saat itu, tidak semua orang mampu menjawabnya. Pertanyaan pertama terdengar sangat jelas, "Siapa Tuhanmu?" Pertanyaan kedua menyusul, "Apa agamamu?" Lalu pertanyaan ketiga, "Siapa nabimu?" 3 pertanyaan, sangat singkat, sangat sederhana, namun jawaban dari pertanyaan itu tidak bisa dihafal seperti pelajaran di sekolah. Tidak bisa dipersiapkan di detik terakhir. Jawaban itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam, dari keyakinan yang hidup di dalam hati, dari amal yang dilakukan selama kehidupan di dunia. Karena itulah, keadaan manusia di saat itu sangat berbeda-beda. Bagi orang yang beriman, suasana itu terasa menenangkan. Hatinya tidak panik, lisannya dimudahkan untuk menjawab. Dengan tenang ia mengatakan, "Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad." Jawaban itu keluar bukan karena hafalan, tetapi karena selama hidup, ia benar-benar mengenal Tuhannya. Ia berusaha menjaga sholatnya, ia berusaha mengikuti ajaran agamanya, ia berusaha mencintai Nabi yang diutus untuk manusia. Karena itulah, di saat yang sangat menegangkan itu, Allah memberikan ketenangan pada hatinya, namun keadaan yang sangat berbeda dialami oleh orang yang lalai, orang yang selama hidup terlalu sibuk dengan dunia, orang yang sering menunda ibadah, orang yang hatinya jauh dari mengingat Allah. Ketika pertanyaan itu datang, hatinya dipenuhi kebingungan, lisannya terasa keluh, ia mencoba menjawab, namun kata-kata terasa sulit keluar. Ketakutan memenuhi dirinya, bukan karena pertanyaannya sulit, tetapi karena hatinya tidak pernah benar-benar hidup dengan jawaban itu. Dan dari momen itulah, keadaan kubur mulai berubah. Bagi orang yang beriman, kubur bisa berubah menjadi tempat yang penuh ketenangan. Para ulama menggambarkannya seperti taman dari taman-taman surga, tempat yang terasa lapang, tempat yang penuh kedamaian. Namun bagi sebagian manusia, kubur terasa sangat sempit, menekan, dan menakutkan, seolah menjadi sebuah lubang dari lubang-lubang neraka. Semua itu tidak terjadi tanpa sebab. Semua itu adalah cerminan dari kehidupan yang pernah dijalani di dunia. Karena kubur sebenarnya bukan sekadar tempat beristirahat. Kubur adalah gerbang pertama menuju kehidupan yang jauh lebih panjang. Dan di gerbang itulah, setiap manusia mulai melihat dengan jelas hasil dari perjalanan hidupnya. Dan setelah pertanyaan itu dijawab, setelah suasana yang menegangkan itu berlalu, kubur tidak lagi terasa sama. Bagi sebagian manusia, kesunyian yang tadi terasa menakutkan mulai berubah. Perlahan, ada ketenangan yang hadir, seolah-olah ada sesuatu yang menemani di dalam gelapnya kubur. Bukan manusia, bukan keluarga, tetapi sesuatu yang selama hidup sering dilakukan, namun mungkin tidak pernah benar-benar disadari nilainya. Amalan yang dulu dilakukan di dunia, kini menunjukkan wujudnya. Para ulama sering menggambarkan bahwa amalan baik akan menjadi sahabat bagi manusia di alam kubur, sahabat yang tidak pergi, sahabat yang tidak meninggalkan, sahabat yang justru datang di saat manusia paling membutuhkannya. Salah satu amalan yang paling pertama memberi cahaya adalah sholat. Sholat yang dahulu mungkin terasa berat untuk bangun di waktu subuh. Sholat yang dulu kadang dikerjakan dengan tergesa-gesa, namun bagi mereka yang menjaganya dengan tulus, sholat menjadi cahaya yang menerangi kubur. Cahaya yang membuat kegelapan tidak lagi terasa menakutkan. Cahaya yang menghadirkan ketenangan yang sangat dalam. Seolah-olah sholat itu berkata dengan lembut, "Aku pernah kau jaga ketika hidup. Sekarang aku akan menjagamu." Lalu datang pula amalan yang mungkin dulu terlihat kecil, sedekah yang pernah diberikan dengan diam-diam, sedekah yang mungkin hanya berupa sedikit harta, atau bahkan hanya sepotong makanan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Di dunia, mungkin itu terlihat sederhana, namun di alam kubur, sedekah bisa menjadi pelindung. Pelindung dari kesulitan, pelindung dari ketakutan, seolah-olah kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain, kini kembali menjaga pemiliknya. Kemudian ada pula amalan yang sangat istimewa, Al-Quran, ayat-ayat yang pernah dibaca dengan perlahan, huruf-huruf yang pernah dilafalkan dengan penuh harap. Mungkin dulu terasa biasa saja, namun di alam kubur, bacaan itu menjadi penolong. Ayat-ayat yang dahulu keluar dari lisan, kini menjadi cahaya yang menenangkan hati. Setiap huruf yang pernah dibaca, ternyata tidak pernah sia-sia. Semua tersimpan dengan sempurna. Bukan hanya itu, ada pula sesuatu yang sangat mengharukan. Sesuatu yang bahkan tetap mengalir meskipun seseorang telah lama meninggalkan dunia. Doa anak yang soleh. Ketika seorang anak mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, ampuni ayahku, ampuni ibuku, lapangkan kubur mereka." Doa itu tidak berhenti di langit. Doa itu mengalir sampai ke dalam kubur, membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Betapa indahnya jika seseorang meninggalkan dunia, namun masih memiliki anak yang terus mendoakannya. Namun yang paling menggetarkan adalah satu kenyataan sederhana. Banyak amalan yang dulu terlihat kecil, ternyata menjadi sangat besar di akhirat. Senyum yang pernah diberikan kepada orang lain, menolong seseorang tanpa pamrih, menghapus air mata orang yang sedang sedih. Semua itu mungkin terlihat sangat sederhana ketika dilakukan, namun di hadapan Allah, tidak ada kebaikan yang benar-benar kecil. Setiap amal memiliki nilai, setiap kebaikan memiliki cahaya, dan di alam kubur, semua itu kembali kepada pemiliknya, menjadi teman, menjadi penghibur, menjadi penjaga di tengah kesunyian yang sangat dalam. Di saat itulah, manusia mulai menyadari satu hal yang sangat indah, bahwa kehidupan di dunia tidak pernah sia-sia jika diisi dengan kebaikan, karena setiap amal baik, sekecil apapun, akan menemukan jalannya untuk kembali menemani kita di alam kubur. Dan ketika amalan-amalan itu mulai menampakkan wujudnya, keadaan alam kubur perlahan menjadi jelas. Di tempat yang sama, di tanah yang sama, setiap manusia bisa merasakan keadaan yang sangat berbeda. Bagi orang yang beriman, kubur tidak lagi terasa sempit. Tanah yang tadi tampak gelap berubah menjadi tempat yang menenangkan. Para ulama menggambarkan bahwa kubur mereka dilapangkan sejauh mata memandang. Bayangkan sejenak, tempat yang awalnya hanya selebar liang kubur, tiba-tiba terasa luas, udara terasa tenang, hati dipenuhi rasa damai, seolah-olah seseorang sedang beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang perlahan menyelimuti jiwa. Sebagian riwayat bahkan menggambarkan bahwa kubur orang beriman seperti taman dari taman-taman surga. Angin sejuk berhembus, harapan memenuhi hati, dan waktu di dalam kubur terasa seperti tidur yang damai. Namun keadaan yang sangat berbeda dialami oleh sebagian manusia yang lain. Bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang selama hidup mengabaikan peringatan, kubur terasa sangat berbeda. Tempat yang sempit itu terasa semakin menghimpit. Tanah yang ada di sekelilingnya seakan menekan dari segala arah. Rasa gelisah memenuhi hati. Ketakutan menyelimuti jiwa. Tidak ada cahaya yang menenangkan. Tidak ada ketenangan yang menyejukkan. Para ulama menjelaskan bahwa inilah salah satu bentuk peringatan yang pernah disampaikan dalam banyak hadits, bahwa kubur bisa menjadi tempat yang sangat berat bagi sebagian manusia, bukan karena Allah ingin menyiksa tanpa sebab, tetapi karena kehidupan yang pernah dijalani di dunia meninggalkan jejaknya. Setiap perbuatan memiliki balasan, setiap pilihan memiliki akibat. Apa yang ditanam di dunia akan dipetik di alam berikutnya.
Di saat seperti itu, banyak manusia mulai merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan, penyesalan yang datang terlambat. Mereka mengingat kembali hari-hari di dunia, hari ketika kesempatan masih terbuka, hari ketika waktu masih panjang, hari ketika taubat masih bisa dilakukan. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Sebagian manusia di saat itu memiliki satu keinginan yang sangat kuat, keinginan yang datang dari hati yang penuh penyesalan. Mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk satu hal, memperbaiki kehidupan yang dulu pernah mereka jalani. Mereka ingin memperbaiki sholat yang pernah ditinggalkan, ingin meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, ingin memperbanyak kebaikan yang dulu sering diabaikan. Namun, keinginan itu tidak akan pernah terwujud, karena dunia hanya diberikan sekali, kesempatan hidup hanya datang satu kali, dan ketika seseorang telah melewati pintu kematian, pintu itu tidak akan terbuka kembali. Di saat itulah manusia benar-benar memahami satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa kehidupan di dunia sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sering terlihat biasa, namun sebenarnya sangat luar biasa, karena dari sanalah semua perjalanan menuju keabadian ditentukan. Kubur akhirnya menjadi tempat pertama di mana manusia merasakan hasil dari kehidupan yang pernah ia jalani. Apakah ia menjadi tempat yang lapang dan menenangkan, atau tempat yang terasa sempit dan menyesakkan? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang pernah dibuat ketika manusia masih berjalan di atas bumi. Dan setelah semua perjalanan itu kita renungkan, sebuah pertanyaan perlahan muncul di dalam hati. Pertanyaan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Suatu hari nanti, kita semua akan sampai di tempat itu. Tidak ada manusia yang bisa menghindarinya, tidak ada yang bisa menundanya. Cepat atau lambat, setiap langkah kehidupan akan mengarah ke sana. Sebuah tempat yang sangat sederhana, kubur, tanah yang sunyi, tempat di mana manusia akan berbaring sendiri, tanpa keramaian dunia. Malam pertama di alam kubur adalah malam yang tidak bisa diulang. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada hari esok untuk memperbaiki. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia akan menemani kita di sana. Dan saat kita sampai di tempat itu, kita akan menyadari satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa begitu banyak hal yang dulu kita kejar dengan penuh ambisi, ternyata tidak ikut bersama kita. Rumah yang pernah dibanggakan tertinggal, harta yang pernah dikumpulkan tertinggal, jabatan yang pernah dipertahankan juga tertinggal. Semua itu berhenti di dunia. Yang ikut bersama kita hanyalah sesuatu yang sering kali terlihat sederhana, sholat yang pernah kita jaga, amal baik yang pernah kita lakukan, sedekah yang pernah kita berikan, keikhlasan yang pernah kita sembunyikan dari pandangan manusia, dan yang paling besar dari semuanya, rahmat Allah. Karena pada akhirnya, bukan amal kita yang menyelamatkan sepenuhnya, tetapi rahmat Allah yang meliputi segalanya. Maka sebelum malam itu benar-benar datang, sebelum pintu dunia tertutup untuk selamanya, sebenarnya masih ada satu kabar yang sangat menenangkan. Kita masih hidup, dan selama nafas masih ada, pintu perubahan masih terbuka, masih ada waktu untuk memperbaiki. Sholat yang mungkin pernah kita abaikan, masih ada waktu untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, masih ada waktu untuk memperbanyak sedekah. Meskipun hanya sedikit, masih ada waktu untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Karena tidak ada yang tahu kapan malam pertama di alam kubur akan datang. Mungkin masih lama, namun bisa juga lebih dekat dari yang kita bayangkan. Itulah sebabnya, setiap hari yang kita jalani sebenarnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk menanam kebaikan, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan
untuk mempersiapkan perjalanan yang pasti akan datang. Semoga ketika malam itu benar-benar tiba, yang menyambut kita bukanlah ketakutan, tetapi ketenangan yang menyejukkan hati. Semoga kubur kita menjadi tempat yang lapang, tempat yang penuh rahmat dan kedamaian. Jika video ini menyentuh hati kamu, tuliskan di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan kubur yang lapang. Semoga doa itu bukan hanya menjadi tulisan, tetapi juga menjadi pengingat bagi hati kita semua. Dan jika video ini memberi manfaat untukmu, jangan lupa untuk membantu menyebarkan kebaikan ini. Tekan like, tuliskan komentar, dan subscribe untuk mendukung channel Manisnya Pahala, agar semakin banyak hati yang diingatkan, dan semakin banyak jiwa yang kembali mendekat kepada Allah. Terima kasih sudah menemani renungan ini sampai akhir. Semoga Allah menjaga kita semua, dan memberikan akhir kehidupan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.